Hal ini dilukiskan Gibran bahwa hidup memang kegelapan jika tanpa hasrat dan keinginan. Dan semua hasrat dan keinginan adalah buta jika tidak disertai dengan pengetahuan. Dan segala pengetahuan adalah hampa jika tidak diikuti pekerjaan. Dan setiap pekerjaan akan sia-sia jika tidak disertai cinta. Bekerja dengan rasa cinta berarti kalian sedang menyatukan diri dengan diri kalian sendiri, dengan diri-diri orang lain, dan kepada Allah. Gibran meyakini bahwa kerja merupakan dimensi mendasar hidup manusia di dunia. Latar belakang pemikirannya adalah karena manusia ialah citra Allah, juga karena perintah yang diterima dari penciptanya untuk menaklukkan dan menguasai dunia. Bagi Gibran, semua pekerjaan manusia harus berorientasi pada cinta. Bekerja yang dilandasi pada cinta manusia tidak hanya mengubah kodrat, tetapi juga mewujudkan dirinya sendiri dan membangun masyarakat, keluarga, dan bangsa. Bagi Gibran, cinta tidak punya makna selain mewujudkan maknanya sendiri. Cinta tidak memberikan apa-apa pada manusia, kecuali keseluruhan dirinya. Dan cinta pun tidak mengambil apa-apa dari manusia, kecuali dari dirinya sendiri. Cinta tidak memiliki atau dimiliki karena telah semuanya cukup bagi cinta. Namun, jika manusia mencinta dengan hasrat dan keinginan, maka manusia harus meluluhkan diri, mengalir di dalamnya, dan terlibat. Hanya saja, dalam kehidupan manusia, cinta yang sempurna tidak dapat ditemukan. Kehidupan adalah tabir kegelapan. Ia senantiasa berkerudung dan bercadar. Melalui dan dalam cinta, manusia senantiasa digiatkan untuk melakukan pencarian makna kehidupan dengan mengamalkan cinta kasih. Tetapi, kesempurnaan cinta hanya ada dan dimiliki oleh Allah. Kata Dia, apabila engkau mencinta, janganlah berkata, Allah ada di dalam hatiku. Tetapi sebaliknya kalian merasa, aku berada di dalam Allah. Dan jangan kalian mengira bahwa kalian dapat menentukan arah cinta, karena apabila cinta telah menjatuhkan pilihan pada kalian, Dialah yang akan menentukan perjalanan hidup cinta. Begitulah dalam kehidupan, manusia tidak mampu mengukur kualitas cinta, sebab kepenuhan cinta sesungguhnya adalah Allah itu sendiri. Allah adalah awal dan akhir kehidupan. Allah adalah cinta, maka hanya dalam dan melalui cinta, manusia berjalan dan mengarahkan dirinya kepada Allah. Tak heran jika dalam hidup kita terdorong untuk mengetahui definisi dan makna cinta. Cinta dapat berarti satu hal bagi seseorang, tetapi dapat berarti hal lain bagi orang yang berbeda. Pemaknaan cinta ditentukan latar belakang dan pengalaman masing-masing si pemberi makna. Bahkan, seseorang bisa memberi makna kata cinta yang berbeda pada periode hidupnya yang berlainan. Keragaman pemaknaan itu disebabkan tidak adanya formula sederhana untuk menentukan apa yang termaksud dan tidak termasuk cinta. Dari sekian banyak makna cinta yang telah diketahui luas, beberapa dinyatakan tidak tepat. Ada sejumlah konsep cinta yang menyesatkan, namun terlanjur dipercayai sebagai kebenaran. Akibatnya, individu yang mencoba menentukan apakah perasaan di hatinya benar-benar cinta ataukah hal lain menjadi makin bingung. Cinta berpijak pada perasaan sekaligus akal sehat. Memang benar bahwa manusia jatuh cinta dengan hati. Tapi agar tidak menimbulkan kekacauan di kemudian hari, kita juga diharapkan untuk menggunakan akal sehat.
Bohong besar kalau kita bisa jatuh cinta dengan begitu saja tanpa bisa mengelak. Yang sesungguhnya terjadi, proses jatuh cinta dipengaruhi oleh tradisi, kebiasaan, standar, gagasan, dan ideal dari kelompok mana kita berasal. Bohong besar pula kalau kita merasa boleh berbuat apa saja saat jatuh cinta, tetapi tidak bisa dimintai pertanggungjawaban bila perbuatan-perbuatan impulsif itu berakibat buruk suatu ketika nanti. Kehilangan perspektif bukanlah pertanda kita jatuh cinta, melainkan sinyal kebodohan. Cinta itu membutuhkan proses. Cinta itu tumbuh dan berkembang. Cinta juga merupakan emosi yang kompleks. Untuk tumbuh dan berkembang, cinta membutuhkan waktu. Jadi, memang tidak mungkin kita mencintai seseorang yang tidak ketahuan asal-usulnya dengan begitu saja. Cinta tidak pernah menyerang tiba-tiba, tidak juga jatuh dari langit. Cinta datang hanya ketika dua individu telah berhasil melakukan orientasi ulang terhadap hidup dan memutuskan untuk memilih orang lain sebagai titik fokus baru. Yang mungkin terjadi dalam fenomena cinta pada pandangan pertama adalah pasangan terserang perasaan saling tertarik yang sangat kuat, bahkan sampai tergila-gila. Kemudian, perasaan kompulsif itu berkembang menjadi rasa cinta tanpa menempuh masa jeda. Pada kasus cinta pada pandangan pertama, banyak orang tidak benar-benar mencintai pasangannya, melainkan jatuh cinta pada konsep cinta itu sendiri. Sebaliknya, dengan orang yang benar-benar mencinta, mereka mencintai pasangan mereka sebagai personalitas yang utuh. Individu yang mencinta berbuat sebaik-baiknya demi kepentingan sendiri sekaligus demi kebanggaan pasangannya. Bukan cinta namanya bila kita berkehendak mengontrol pasangan. Juga bukan cinta bila kita bersedia mengalah demi kepuasan kekasih. Orang yang mencinta tidak menganggap kekasih sebagai atasan atau bawahan, tapi sebagai pasangan untuk berbagi. Cinta tidak menguasai dan mengalah, tapi cinta itu berbagi.